Shalom. Happy Sunday. Bersama dengan kami, Men IFJF Mapanget. Semua sudah siap untuk beribadah hari ini? Ready? Ready. Kita akan memberi persembahan, tapi sebelumnya itu mari kita satu dalam doa. Kami bersyukur, terima kasih kepadamu Tuhan, sebab Engkau sungguh baik dalam hidup kami. Engkau selalu memberikan yang terbaik dalam kehidupan kami. Saat ini kami akan memberikan persembahan yang ada. Tuhan memberkati setiap tangan-tangan yang memberi, terlebih memberi dengan sukacita, dengan rela hati. Tuhan memberkati kami semua, seluruh jemaat Tuhan diberkati Tuhan. Aikir per aikir, Tuhan memberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari siap yang memberi katakan amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati.
Shalom semuanya. Mari kita berdiri, kita mau memuji Tuhan. Kita mau mentinggikan Dia. Kita mau masyurkan Dia, langit dan bumi. Pujilah Tuhan. Yes. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya, langit dan bumi. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Langit dan bumi, langit dan bumi, pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Dan ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, amin. 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 Praise God. Tak ada hal yang istimewa Tuhan, selain kami ada dalam hadirat-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Kami mau tenang di dalam-Mu, Yesus. Tenanglah, hai jiwaku, berharap pada Yesus, penyelamatku. Berserah, hai jiwaku, sepenuhnya pada Yesus, penyelamatku.
terbatas kuasa-Mu, oh Yesusku. Kau Tuhan yang sembuhkan, Tuhan yang pulihkanku, yang bebaskanku. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Berserah hai jiwaku sepenuhnya pada Yesus, penyelamatku. Melebihi akalku, tak terbatas kuasa-Mu, oh Yesusku. Kau Tuhan yang sembuhkan, Tuhan yang pulihkanku, yang bebaskanku. Dan darah-Mu Tuhan, darah-Mu yang sucikan, basuh segenap hidupku. Padamu ku Yesus, kami mau tenang dalam hadirat-Mu. Bawa kami untuk menikmati hadirat-Mu. Yesus, kami menyembah-Mu Tuhan. Kami tinggikan, kami mau agungkan kebesaran-Mu, Yesus, Allah yang hidup. Engkau yang selalu memberkati kami, melimpahkan berkat bagi kami, umat-umat-Mu Tuhan, yang berserah sepenuhnya kepada-Mu. Bapa, ajar kami untuk mengasihi-Mu, Yesus. Tak ada sesuatu yang membanggakan kami, Tuhan. Tak ada sesuatu yang membuat kami senang, Tuhan, selain kami ada dalam hadirat-Mu Bapa, bersimpu di bawah kaki salib-Mu, salib yang menyelamatkan kami, salib yang memerdekakan kami. Kami bersyukur ada dalam hadirat-Mu. Engkau sumber kekuatan kami Tuhan, tiada yang
pun yang terlewatkan dalam kehidupan kami Bapa. Tak ada satupun Tuhan yang terlewatkan tanpa Engkau tahu Tuhan. Engkau selalu mengerti hidup kami Bapa. Engkau selalu memberikan kami kekuatan. Engkau selalu memberikan kami cinta-Mu yang luar biasa. Dengan apa kami mampu membalasnya Tuhan? Hanya pujian yang kami naikkan kepadamu Bapa. Hanya ucapan syukur yang kami panjatkan di takhta-Mu yang kudus Tuhan. Ada begitu banyak dosa yang kami lakukan, tapi Engkau selalu mengampuni kami Bapa. Engkau selalu membuka tangan-Mu untuk memeluk kami dengan kehangatan cinta-Mu. Engkau selalu berikan bagi kami Bapa. Haleluya Yesus. Kami tak mampu Tuhan berjalan tanpa Engkau Yesus. Kami tidak mampu Tuhan. Kami terus perlu Engkau ya Roh Kudus, ya Bapa yang luar biasa. Kami perlu Engkau Tuhan, Allah yang memberikan kami keselamatan. Ketetapan-Mu Yesus, biarlah setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku Engkau satu-satunya penyelamat Tuhan, juru selamat dalam hidup kami. Setiap kehidupan kami, setiap pribadi kami yang ada hari ini Tuhan, kami rindu ada ketulusan untuk menyembah-Mu Tuhan. Biarlah kami tetap connect dengan-Mu Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih untuk pagi ini Tuhan. Kami diberikan kesempatan setelah kami memuji dan menyembah Tuhan, kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah bagi kami Bapa, berikan kami pengertian akan firman-Mu, sehingga kami dimampukan juga untuk melakukannya. Dan Roh Kudus menolong kami saat ini, segala sesuatu yang bukan dari Tuhan yang mencoba mencuri konsentrasi kami, baik itu dari dalam diri kami, dari luar diri kami, semua yang mencoba menghalangi kami untuk mendengarkan firman Tuhan, kami ikat, patahkan, taklukkan, tolak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan Roh Kudus menolong juga untuk hamba-Mu ini menyampaikan kebenaran firman Tuhan seperti yang Tuhan mau untuk disampaikan. Terima kasih Bapa, datanglah kerajaan-Mu di tengah-tengah kami. Jadilah kehendak Tuhan atas kami seperti di sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi dan selamat hari Minggu semuanya, Bapak Ibu Saudara yang ada di iCare masing-masing, yang ada di luar kota atau dimanapun saja saat ini beribadah. Selamat hari Minggu, dan mari saat ini kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Pagi ini kita masih di tema Royal Priesthood untuk tema 2 bulan ya. Dan kita akan belajar tentang a place of honor atau tempat terhormat. Kita buka di dalam 1 Petrus 2 ayatnya yang ke-11 sampai ayatnya yang ke-17. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang-orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkamkan kepicikan orang-orang yang bodoh. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Kita sudah baca firman Tuhan. Dan kalau yang lalu kita sudah belajar juga bahwa kita adalah imamat-imamat yang rajani. Kemudian hidup kita ini bukan hidup yang tidak penting, tapi kita memiliki kehidupan yang penting untuk kita menyaksikan perbuatan-perbuatan besar Tuhan. Dan Yesus Kristus sebagai batu penjuru dalam kehidupan kita, sehingga ketika kita kehidupan atau rumah rohani kita dibangun, itu ada dasar, itu batu penjuru, yaitu Yesus Kristus sendiri sebagai batu penjuru yang kuat dan kokoh, sehingga kehidupan rohani kita tidak akan mudah tergoyangkan, tergoncangkan, tapi stabil karena Yesus menjadi batu penjuru dalam kehidupan kita. Dan pagi hari ini kita akan belajar bagaimana menjadi imamat-imamat yang rajani, yang menyaksikan perbuatan-perbuatan besar Tuhan, yang hidup secara terhormat, dan bagaimana kita hidup dengan menghormati orang-orang di sekitar kita. Satu waktu ada seorang bernama Fritz Kreisler. Dia seorang pemain biola dari Hamburg, Jerman. Dia akan ke London untuk sebuah konser. Nah, sambil menunggu kapalnya berlayar, Fritz pergi ke sebuah toko musik dan melihat alat-alat musik yang ada di situ. Ketika dia sementara melihat alat-alat musik, pemilik toko mendekatinya dan berbincang-bincang dengannya. Kemudian pemilik toko tertarik untuk melihat biola yang dibawa oleh Fritz Kreisler. Ketika pemilik toko melihat biola yang dibawanya, pemilik toko ini tiba-tiba menghilang. Dan waktu dia kembali, dia membawa 2 orang polisi bersamanya. Polisi-polisi ini kemudian berkata bahwa mereka akan menahan Fritz Kreisler. Fritz heran dan bertanya kenapa dia harus ditahan. Kemudian mereka mengatakan bahwa dia akan ditahan karena dia mencuri dan dia membawa biola dari pemain biola Fritz Kreisler.
Dia kemudian berkata bahwa itu adalah dirinya sendiri. Tetapi mereka tidak percaya dan mereka mengatakan ia harus mengikuti mereka ke kantor polisi. Akhirnya karena sudah tidak lama lagi kapalnya akan berangkat, Fritz meminta biolanya. Dia meminta biola itu dan dia memainkan lagu yang telah dipopulerkannya. Dia memainkan lagu itu dengan caranya di mana tidak ada seorang pun yang bisa memainkan seperti dia memainkan. Setelah dia selesai memainkan biola itu, dia berkata kepada para polisi ini, "Kalian puas?" Nah, mereka kemudian melepaskan dia. Kenapa mereka akhirnya melepaskannya? Karena dengan permainan biola yang Fritz mainkan, itu bisa membuktikan identitasnya sebagai Fritz Kreisler, sang pemain biola. Dengan perbuatannya waktu dia memainkan biola itu yang tidak bisa dilakukan oleh orang lain selain dia sendiri, dia bisa menunjukkan bahwa dialah Fritz Kreisler. Nah, bagaimana dengan kita? Apakah perbuatan kita bisa menunjukkan identitas kita sebagai royal priesthood atau sebagai imamat-imamat rajani? Apakah kehidupan kita, cara kita melakukan sesuatu, cara berbicara kita itu bisa membedakan kita dengan cara hidup orang-orang dunia? Mari kita belajar kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Yang pertama, discerning our position. Nah, kita harus bisa memahami, kita harus bisa mengerti, kita harus bisa membedakan posisi kita sebagai imamat-imamat yang rajani. Status kita seperti dikatakan di 1 Petrus 2 ayat 9, yaitu kita adalah imamat-imamat yang rajani, dan bahwa tujuan kita adalah untuk memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Nah, 1 Petrus 2 ayat 11 juga berkata bahwa saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Jadi setelah Petrus mengingatkan kita bahwa kita adalah imamat yang rajani, panggilan hidup kita adalah royal priesthood, kemudian kita punya tujuan untuk memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Tuhan. Selanjutnya Petrus mengingatkan bahwa kita ada di dunia ini hanya sebagai pendatang atau perantau. Dari ayat yang kita telah baca tadi, kita di dunia ini adalah pendatang dan perantau. Petrus mengingatkan kita bahwa kita di dunia ini hanya sebagai orang asing dan bahwa tidak selama-lamanya kita akan ada di dunia ini. Kita hanya sementara. Dunia ini bukanlah rumah kita. Kita tidak selamanya akan tinggal di dalam dunia ini. Dan bila seseorang bepergian atau traveling, dia hanya akan membawa baju dan perlengkapan seadanya. Dan ketika dia pergi ke satu tempat yang dia tuju untuk traveling, dia mungkin akan bertemu dengan beberapa orang di situ, dia mungkin akan berkawan dengan beberapa orang di situ, tetapi dia tidak kemudian harus mengadopsi semua kebiasaan, semua adat istiadat tempat di mana dia berkunjung atau traveling. Begitu juga dengan kita. Kita di dunia ini hanya sementara, hanya pendatang, dan kita tidak harus mengadopsi atau mengikuti cara hidup dunia ini. Kita harus bisa berbeda dari dunia ini. Dan bukan kemudian kita menjadi orang asing, atau maksudnya mengasingkan diri, bukan kemudian kita memang orang asing di dunia ini, tapi bukan kemudian kita mengasingkan diri, tidak bergaul. Bagaimana kita akan menjadi terang kalau kita tidak bergaul? Kita tetap melakukan aktivitas kita, tetap bisa bergaul dengan orang-orang yang ada di dalam dunia ini. Kita masih bisa melakukan apa yang dipercayakan kepada kita, tanggung jawab sehari-hari. Tetapi kita harus berbeda dari dunia ini. Orang Kristen karena hanya sementara ada di dunia ini, maka orang Kristen tidak berpikir bahwa dunia ini adalah tempatnya menetap. Jadi kalau kita menyadari bahwa diri kita adalah orang Kristen, maka kita tidak boleh berpikir bahwa dunia ini adalah tempat kita menetap selamanya. Kemudian orang Kristen tidak mencari atau tidak mengejar harta seolah-olah akan tinggal selamanya di dunia ini. Jadi jangan kejar harta, jangan kejar uang seperti seolah-olah kita akan tinggal lama di dunia ini, karena kita tidak akan selamanya di sini.
Orang Kristen tidak melekat pada hal-hal atau orang-orang yang akan menghalanginya untuk mengejar hal-hal surgawi. Jadi kalau kita mengaku diri kita orang Kristen, maka kita tidak akan melekat dengan hal-hal atau orang-orang yang bisa menghalangi kita untuk kita mengejar hal-hal surgawi. Fokus kita seharusnya adalah pada hal-hal yang kekal. Jadi orang Kristen harusnya fokus pada hal-hal yang kekal, bukan pada uang, bukan pada harta, bukan pada hal-hal yang tidak kekal, tapi fokus pada hal yang kekal. Dan orang Kristen perlu melakukan usaha atau intensional agar tidak terhanyut dengan dunia. Hidup kudus tidak otomatis, melainkan sesuatu yang harus diperjuangkan secara terus-menerus. Jadi Tuhan kembali berbicara tentang kekudusan. Kita harus hidup kudus dan itu tidak otomatis, itu perlu perjuangan. Orang-orang muda maupun orang-orang tua, hidup kudus itu perlu perjuangan. Jaga mata, jaga hati, jaga semuanya untuk kita bisa hidup kudus. Suatu waktu seorang pendeta berkunjung ke Atlanta dan dia kemudian melihat di iklan ada sebuah restoran yang unik. Nama restoran itu Church of God Grill. Church of God Grill atau restoran gereja Allah. Karena penasaran dengan nama restoran yang tidak biasanya, dia kemudian menelpon restoran itu dan menanyakan kenapa bisa diberi nama seperti itu. Nah, resepsionis yang mengangkat telepon kemudian menjelaskan kepadanya bahwa sebelumnya tempat itu adalah sebuah gereja di mana beberapa orang mendapatkan visi dan mereka ke situ dengan sebuah misi untuk membangun gereja. Akhirnya memang mereka membangun sebuah gereja di tempat itu dan ada orang-orang datang beribadah. Dan setelah selesai kebaktian, mereka kemudian melakukan suatu usaha yaitu menjual ayam panggang dengan tujuan untuk menambah dana pelayanan di gereja itu. Yaitu supaya ada tambahan penghasilan untuk pelayanan ya. Tujuannya seperti itu. Dan ayam panggang yang mereka buat ini enak sehingga banyak orang yang datang dan membeli. Dan karena banyaknya orang yang tertarik dengan ayam panggang, banyak pengunjung yang datang, akhirnya lama-kelamaan jam ibadah dikurangi. Jam ibadah dikurangi, kebaktian mulai dikurangi, sampai akhirnya ditiadakan sama sekali. Tapi restorannya tetap jalan. Apa yang terjadi? Tujuan mereka yang harusnya ada di tempat itu untuk menyatakan Kristus lewat gereja yang dibangun di situ, lewat orang-orang yang datang ke tempat itu untuk beribadah, Kristus dinyatakan, telah bergeser, telah berubah menjadi satu tempat usaha. Dan orang-orang yang tadinya harusnya adalah pelayan-pelayan Tuhan, mereka menjadi pengusaha ayam panggang. Telah bergeser posisi mereka. Posisi yang seharusnya mereka adalah orang-orang menyatakan tentang Tuhan, menyaksikan tentang Tuhan, telah bergeser menjadi pengusaha. Nah, bagaimana dengan kita? Apakah kehidupan kita hari-hari ini masih tetap pada posisi kita sebagai imamat rajani, ataukah telah bergeser posisi kita? Masihkah kita menyatakan Kristus dalam kehidupan kita ataukah tidak? Sekalipun kita adalah seorang pelayan, kita adalah seorang hamba Tuhan. Seperti saya saat ini berbicara menyatakan kebenaran Tuhan. Tapi kalau kehidupan saya atau kehidupan Bapak Ibu Saudara tidak lagi menyatakan Kristus dalam kehidupan kita sehari-hari, maka posisi kita sebagai imamat yang rajani telah bergeser. Jika kehidupan kita, anak-anak Tuhan, kita adalah orang-orang Kristen, tetapi kita masih menyimpan kepahitan, kita masih menyimpan kekecewaan, kita masih menyimpan iri hati, kita hidup dalam ketidakkudusan, hidup dalam perzinahan, hidup mencuri, dan kehidupan lainnya yang Tuhan tidak berkenan, maka posisi kita sudah bergeser dari seharusnya sebagai imamat-imamat yang rajani, karena kehidupan kita tidak lagi menyatakan Kristus. Jangan simpan kekecewaan, kepahitan lama. Apakah orang tua terhadap anak, anak terhadap orang tua, suami terhadap istri, istri terhadap suami, pelayan terhadap jemaat yang dilayani, atau jemaat terhadap pelayan-pelayan Tuhan. Jangan simpan kekecewaan dengan lama. Buang semua kekecewaan, karena itu bukan cara hidup imamat yang rajani. Dan Tuhan tidak kompromi dengan sikap hati yang tidak berkenan. Karena kita ada di dunia ini, discerning our position, kita harus bisa memahami, mengerti dengan benar posisi kita
sebagai imamat yang rajani. Jangan sampai bergeser. Kalau orang dunia hari-hari ini punya kehidupan bahwa perselingkuhan itu adalah biasa, bagi mereka itu hal yang wajar. Kalau sudah tidak cocok ya sudah ganti yang lain. Tapi ingat, sebagai imamat rajani, posisi kita harus berbeda, status kita berbeda. Kalau dunia melegalkan perzinahan, melegalkan perceraian, melegalkan perselingkuhan, maka kita tidak harus demikian. Karena ingat posisi kita sebagai imamat yang rajani. Kalau dunia menganggap biasa korupsi, maka kita tidak demikian. Kalau orang dunia menganggap biasa hidup bermasa bodoh, maka kita tidak demikian. Karena posisi kita sebagai imamat yang rajani. Nah, setelah kita mengerti, memahami posisi kita di dunia ini, status kita hanya sementara, kita hanya ada di dunia ini tidak untuk selamanya, kita perantau, kita ada di dunia ini sebagai imamat rajani dan hanya sementara, hanya perantau, dan kita harus hidup dengan cara hidup yang berkenan. Yang kedua, live honorably, hiduplah dengan terhormat. Jadi setelah kita mengerti posisi kita di dunia ini sebagai imamat rajani, tidak selamanya ada di dunia ini, maka hiduplah dengan terhormat. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Jadi kita harus hidup dengan cara hidup yang baik di dunia ini. Nah, waktu Petrus mengingatkan orang Yahudi bahwa mereka harus hidup dengan cara yang baik, zaman itu adalah zaman di mana Kaisar Nero, Kaisar Romawi yang kelima, dia memiliki cara hidup yang tidak baik. Kaisar Nero waktu itu yang berkuasa di sana, dia dengan para pejabatnya hidup dengan sangat buruk. Nah, sumber sejarah Roma menulis sangat negatif tentang kepribadian dan pemerintahan Nero. Jadi Nero seorang yang korup, seorang yang sangat kejam dalam pemerintahannya, dan ia seorang yang punya istri tetapi dia juga terpengaruh dengan perempuan-perempuan. Dan dicatat bahwa Nero telah kehilangan pengertian apa yang benar dan yang salah. Nah, ini berbahaya. Jika seseorang kehilangan pengertian mana yang benar, mana yang salah, maka kehidupannya sudah pasti tidak akan menunjukkan kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Nah, mari hari-hari ini kita sebagai anak-anak Tuhan harus bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Harus hidup dalam integritas Kristus. Jangan anggap benar sesuatu yang menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Jangan anggap biasa hidup di dalam perselingkuhan atau persinahan. Jangan anggap biasa kehidupan yang berjudi. Anda bisa saat ini mungkin hidup dengan orang-orang yang Anda lihat mereka berselingkuh, mereka berjudi, mereka mencuri, mereka korupsi, mereka punya kepahitan dan kekecewaan. Tetapi ingat, posisi kita sebagai imamat yang rajani tidak harus hidup dengan cara yang demikian. Nah, Petrus dia mengingatkan orang Yahudi yang waktu itu hidup dalam pemerintahan yang sangat tidak baik, untuk mereka terus memandang bahwa mereka hanya pendatang dan mereka harus hidup dengan cara yang berbeda sehingga hidup mereka menjadi kesaksian buat orang-orang dunia. Begitu juga kita di zaman sekarang. Siapa lagi yang akan menjadi saksi buat orang-orang yang sedang hidup tersesat kalau bukan kita, gereja Tuhan? Tapi kalau kehidupan kita kemudian tidak lagi menunjukkan cara hidup yang berbeda dari dunia ini, siapa lagi yang akan jadi saksi? Dari mana orang-orang dunia akan lihat perbedaan? Ingat, kehidupan kita harus kehidupan yang terhormat. Anda bisa bergaul dengan tetangga Anda yang belum Kristen, Anda bisa bergaul dengan tetangga Anda yang belum kenal Tuhan tanpa harus mengikuti cara hidup mereka. Tapi Andalah yang harus bisa menggarami mereka. Hiduplah dengan cara hidup yang baik. Tadi di ayat yang ke-12 dikatakan memiliki cara hidup yang baik, itu berasal dari kata kalos, yang artinya indah, excellent, unggul, melebihi yang lain, berharga, patut dipuji, dikagumi, baik secara moral, terhormat, dan murni. Itu artinya dari
kata kalos, kata yang baik itu dari kata kalos yang tadi artinya indah, excellent, unggul, melebihi yang lain, moral yang baik, murni. Itu memang di atas standar rata-rata. Karena kehidupan kita sebagai orang Kristen, perilaku kita kehidupan sebagai orang Kristen itu memang harus di atas rata-rata standar orang dunia. Ini bukan hanya kita memiliki standar rata-rata supaya kita masuk sorga, tetapi supaya kita bisa menjadi saksi Kristus di tengah-tengah dunia yang semakin jahat ini. Itu tujuan kita, menjadi saksi Kristus di tengah-tengah dunia. Bukan kita digarami oleh mereka yang masih hidup dengan dunia, dengan cara dunia, tetapi kita yang harus menggarami mereka. Seperti yang Yesus katakan, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Harus ada perbedaan. Kita sebagai garam dunia harus menggarami, bukan kemudian kita yang digarami. Sebagai terang dunia, kita jangan terang itu tersembunyi, harus nampak untuk menerangi kegelapan. Nah, ketika orang Manado pergi ke Jakarta, ketika orang Manado ke Jakarta, pertama dia ada di sana, pasti akan ketahuan orang Manado dari logat. Walaupun kita berusaha untuk menggunakan logat Jakarta, tetap akan kelihatan bahwa oh ini orang Manado. Dari logat, dari cara berpakaian mungkin akan ketahuan itu orang Manado. Tapi jika kemudian sudah terlalu lama ada di Jakarta, atau sebaliknya orang Jakarta ada di Manado dan sudah terlalu lama, sudah berbaur, sudah mengikuti gaya hidup, maka akan kemudian sulit dibedakan. Dia sebenarnya asli Manado atau bukan, asli Jakarta atau bukan. Nah, jika kita yang hanya sementara hidup di dunia ini dan kemudian kita telah hidup dengan cara orang dunia, bagaimana bisa dibedakan bahwa kita adalah anak-anak Tuhan? Dengan kita hidup berbeda dari dunia inilah, ya akan kemudian orang akan lihat, oh itu anak Tuhan, karena dia tidak hidup seperti cara orang dunia hidup. Kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik. Perbuatan baik adalah bukti keselamatan kita. Iman di dalam Kristus selalu menghasilkan perbuatan baik. Jadi kita berbuat baik bukan untuk diselamatkan, tapi karena kita sudah diselamatkanlah kita berbuat baik. Dan perbuatan baik itu adalah wujud iman kita kepada Kristus. Berbuat baiklah untuk menyatakan iman kita kepada Kristus. Nah, seorang turis pergi ke satu tempat dan kemudian dia bertanya pada seorang yang dia temui di tempat itu, apakah kamu orang Kristen? Dan orang itu kemudian menjawab, kamu bisa mengetahui saya orang Kristen atau bukan? Pergilah kepada tetangga-tetangga saya dan bertanyalah kepada mereka dan kamu akan mengetahui. Nah, apa maksudnya demikian? Sekalipun kita mengaku kepada semua orang kita adalah orang Kristen, dan di KTP kita, baik saya maupun Bapak Ibu Saudara kita, KTP kita itu tercantum di situ agamanya adalah agama Kristen, itu semua bukan jaminan. Karena yang memberikan penilaian apakah sungguh-sungguh kita adalah pengikut Kristus, orang Kristen sejati, yang memberi penilaian adalah orang-orang yang tinggal bersama kita, adalah orang-orang yang tinggal di sekitar rumah kita, tetangga-tetangga kita, dan juga yang akan memberi penilaian adalah rekan-rekan kerja kita, yang memberikan penilaian adalah orang-orang yang melayani bersama kita di gereja. Mereka lah yang memberikan penilaian apakah kita sungguh-sungguh telah hidup sebagai orang Kristen atau tidak. Tetangga-tetangga kita akan menilai apakah kita adalah pengikut-pengikut Kristus atau hanya KTP saja yang beragama Kristen. Waktu saya membaca materi ini yang diberikan oleh Headquarter dan khususnya di bagian ini, saya jadi teringat lagi dengan almarhum Om Jimmy, kakaknya pastor. Beliau telah memberikan teladan yang sangat baik sebagai pengikut Kristus. Dari mana itu diketahui? Dari cerita
orang-orang yang menyaksikan apa yang dilakukan almarhum selama hidup. Baik orang-orang yang tinggal di sekitar rumah di Slipi, tetangga-tetangga, baik teman-teman gereja Om Jimmy, teman-teman touring, orang-orang yang kenal Om Jimmy baik secara dekat ataupun tidak telah menyaksikan perbuatan baik dan cara hidup Om Jimmy yang menunjukkan sebagai pengikut Kristus. Termasuk pembantu rumah tangga yang setahu saya tidak setiap hari datang. Dia hanya kalau tidak salah hari Minggu datang di rumah Om Jimmy untuk mengerjakan tugas-tugas sebagai pembantu rumah tangga, beres-beres rumah. Hanya seminggu sekali ya setahu saya. Tetapi dia tidak malu untuk menyatakan atau menyaksikan kepada orang-orang bahwa Om Jimmy adalah majikannya. Dia punya 2 majikan. Majikan yang satu di satu tempat kos ya. Kami pernah kos di situ waktu sempat conference di Jakarta tahun 2010 kalau tidak salah. Di tempat kos itu, tempat di mana pembantu ini bekerja. Tapi waktu itu mungkin dia belum kerja di situ ya. Dan dia lebih suka mengakui Om Jimmy sebagai majikannya daripada pemilik tempat kos ini yang juga adalah majikan yang dimana dia lebih banyak waktu kerja di situ. Tapi dia tidak malu untuk mengakui Om Jimmy, dia bahkan bangga mengakui Om Jimmy sebagai majikannya. Karena apa? Dari cara hidup Om Jimmy menjadi teladan, menunjukkan seorang pengikut Kristus sejati. Bagaimana dengan kita? Apakah kalau nanti kita kembali ke rumah Bapa, kemudian orang-orang akan menyaksikan bahwa apa yang kita lakukan selama kita di dunia ini adalah hal-hal yang baik, adalah hal-hal yang menunjukkan bahwa kita adalah pengikut Kristus? Itu tergantung dari saya dan Bapak Ibu Saudara menjalani hari-hari hidup ini. Apakah kita akan hidup secara terhormat sebagai pengikut Kristus, atau sebaliknya kompromi dengan dunia ini? Jika rekan kerja kita korupsi, kemudian kita ikut-ikutan korupsi. Karena orang-orang di sekitar tempat kita mabuk-mabukan judi dan kita ikut-ikutan seperti mereka. Ataukah karena sekarang lagi tren, jika pasangan sudah tidak cocok, tidak menyenangkan, tinggalkan saja dan selingkuh. Itu cara hidup orang dunia. Apakah kita akan ikut seperti itu? Atau kita akan tetap berdiri sebagai imamat rajani dengan posisi kita yang hanya sementara di dunia ini, untuk hidup secara terhormat membawa kemuliaan bagi nama Tuhan? Pilihan ada di tangan kita. Tujuan hidup bukanlah untuk bahagia, tapi untuk berguna, terhormat, berbelas kasihan, untuk membuat perbedaan bahwa Anda telah hidup dan hidup dengan baik. Jadi tujuan hidup, ingat, bukan hanya untuk cari kebahagiaan. Tujuan hidup kita di dunia ini adalah untuk berguna, untuk terhormat, untuk berbelas kasihan, untuk membuat perbedaan bahwa kita sudah hidup, kita pernah hidup di dunia ini, dan kita hidup dengan baik. Itu tujuan kita hidup di dunia ini. Royal priesthood berarti memiliki cara hidup sebagai warga kerajaan yang berbeda dengan cara hidup orang kebanyakan atau masyarakat umum. Jadi kita tidak harus hidup seperti orang kebanyakan, kita harus hidup sebagai warga kerajaan Allah, membawa budaya-budaya sorga yang ada di sini, tertulis di dalam Alkitab. Itu yang kita perlu bawa dan tunjukkan kepada dunia. Dan waktunya sudah semakin sangat singkat, karena kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Waktu kita untuk menunjukkan cara hidup sebagai warga kerajaan Allah sudah semakin sangat singkat. Jadi yang pertama tadi, discerning our position. Kita harus pahami benar posisi kita di dunia ini sebagai imamat rajani yang hanya perantau sementara saja hidup di dunia ini, tidak selamanya. Dan kemudian karena tidak selamanya hidup di dunia ini, kita harus live honorably atau hidup secara terhormat. Kemudian yang ketiga, honor others. Hidup kita harus menghormati semua orang, harus menghormati orang lain. Petrus kemudian mengingatkan bahwa selain hidup terhormat, kita harus hidup mengasihi saudara-saudara, dan kita harus menghormati juga semua orang, termasuk pemerintah. Waktu itu dengan pemerintahan yang sebenarnya tidak layak untuk dihormati, tapi Petrus mengingatkan anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen yang hidup waktu itu untuk tetap menghormati pemerintah, tetap menghargai pemerintah. Dan ini bukan hanya berlaku di zaman waktu itu Rasul Petrus hidup, tapi juga di zaman sekarang kita harus tetap menghormati pemerintah yang ditetapkan Allah untuk memerintah kita saat ini. Baik di negara ini, di provinsi di mana kita ada, di kota di mana kita ada, di kecamatan di mana kita ada. Kita harus tetap menghormati mereka. Untuk apa? Alasannya apa? Alasannya
Karena Kristus. Karena Kristus adalah pemerintah yang tertinggi dari segala pemerintah. Karena Kristus adalah raja di atas segala raja. Itulah sebabnya kita harus menghormati pemerintah yang ada. Saat disalib, Yesus diberi julukan Raja orang Yahudi yang dituliskan oleh Pilatus. Namun ia sebenarnya adalah Raja atas segala bangsa. Inilah alasan kenapa kita harus tetap menghormati pemerintah, karena Yesus adalah Raja di atas segala raja. Dan mereka menyanyikan nyanyian Musa hamba Allah dan nyanyian anak domba bunyinya. Besar dan ajaib segala pekerjaanmu ya Tuhan, Allah yang Maha Kuasa, adil dan benar segala jalanmu, ya Raja segala bangsa. Wahyu 15 ayat 3. Mereka akan berperang melawan anak domba, tetapi anak domba akan mengalahkan mereka karena ia adalah Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala raja. Mereka bersama-sama dengan dia juga akan menang, yaitu mereka yang terpanggil, yang telah dipilih dan yang setia. Wahyu 17 ayat 14. Jadi kita nantinya akan memerintah bersama-sama dengan dia. Kita yang telah menang, kita yang terpanggil akan memerintah bersama-sama dengan Kristus. Dan ini suatu hal yang luar biasa. Kita akan memerintah dengan raja di atas segala raja. Karena itu sejak sekarang kita harus belajar menghormati pemerintah yang kelihatan. Karena kalau kita tidak menghormati yang kelihatan, bagaimana kita bisa menghormati yang tidak kelihatan? Kalau kita bisa menunjukkan sikap menghormati apa yang kelihatan, maka pasti kita bisa menghormati dia yang tidak kelihatan. Yesus memegang pemerintahan tertinggi di alam semesta, dan semua pemerintah akan tunduk padanya. Kekuasaan terbesar ada pada Yesus. Seorang presiden hanya berkuasa dalam batas wilayahnya. Contoh, Presiden Indonesia hanya berkuasa di wilayah Indonesia. Nah, namun Yesus adalah Raja yang memerintah seluruh semesta. Ia memiliki kekuasaan absolut di atas semesta. Seluruh raja-raja di dunia bukanlah tandingannya. Pada akhirnya, semua kekuasaan raja dan presiden di dunia akan berakhir. Dan Yesus akan memerintah sebagai Raja. Tidak ada kuasa, kerajaan, presiden yang dapat melawannya. Nah, dengan pemahaman seperti ini, kita sebagai orang-orang pilihannya, kita akan mengerti, makin tahu untuk apa kita hidup di dunia ini dengan pemahaman bahwa kita sebagai imamat-imamat rajani sedang melayani sang raja di atas segala raja. Itulah sebabnya kenapa kita harus hidup dengan terhormat dan harus hidup menghormati orang lain dan menghormati pemerintah sebagai wujud penghormatan kita kepada Raja di atas segala raja, Yesus Kristus Tuhan. Tidak peduli siapa presidennya, Yesus adalah Raja. Lahir sebagai bayi, besar sebagai tukang kayu, melayani sebagai guru, mati sebagai penjahat, bangkit sebagai Tuhan, datang kembali sebagai Raja atas segala raja. Dia akan segera datang. Apakah kita sudah memiliki cara hidup yang berkenan kepada Raja di atas segala raja? Sudahkah kita dengan posisi yang ada sekarang sebagai imamat-imamat rajani yang hanya sementara di dunia ini? Sudahkah kita hidup secara terhormat? Dan sudahkah kita menghormati sesama kita? Masing-masing kita introspeksi diri. Masing-masing kita merenungkan kebenaran ini untuk kemudian kita berubah. Karena sekali lagi waktunya sudah semakin sangat singkat. Kesempatan untuk kita hidup berkenan, kesempatan untuk kita melakukan bagian kita sebagai imamat yang rajani sudah semakin sangat singkat. Jangan mau tertipu dengan setan. Jangan mau lama-lama tinggal dalam kehidupan yang penuh kepahitan dan kekecewaan. Jangan mau lama-lama tinggal dalam ketidakkudusan. Jangan mau lama-lama tinggal dalam cara hidup yang mencintai uang. Kita harus mencintai Yesus lebih dari segalanya. Rendahkan hati kita di hadapan Tuhan pagi hari ini, agar Dia bisa menjamah dan mengubahkan seluruh kehidupan kita. Ingat, hidup kita bukan tidak penting, tapi hidup kita itu penting. Dan kita ada di dunia ini untuk berdampak. Kita ada di dunia ini untuk hidup bagi Dia. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan mengingatkan kami lagi untuk kami hidup sebagai imamat-imamat rajani, dan bahwa kami di dunia ini tidak selamanya, hanya sementara. Akan ada waktunya kami meninggalkan dunia ini.
Tetapi sekarang adalah bagaimana kami mengisi kehidupan selama ada di dunia yang semakin singkat ini Tuhan. Roh Kudus tolong kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Semua kesombongan, kekerasan hati kami yang tidak mau tunduk pada firman dipatahkan dalam nama Yesus. Kasih Kristus menjamah kami saat ini agar kami dimampukan untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Untuk membuang segala sesuatu cara hidup yang Tuhan tidak berkenan, meninggalkan cara hidup yang Tuhan tidak berkenan. Semua tanpa terkecuali yang mendengar firman Tuhan, orang tua, orang muda, anak-anak sekalipun saat ini Roh Kudus jamah untuk kami diubahkan dengan kebenaran firman Tuhan. Mampukan kami untuk hidup secara terhormat di dunia ini dan menghormati orang lain, menghormati yang kelihatan sebagai wujud kami menghormati Tuhan yang adalah Raja di atas segala raja, yang sekalipun secara kasat mata tidak kami lihat, tetapi kami tahu, kami percaya Engkau ada dan Engkau hidup dan akan segera datang untuk membawa orang-orang kudus-Mu kembali ke rumah Bapa. Terima kasih banyak Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu, kami bersyukur untuk kebenaran-Mu, Allah yang luar biasa, yang memberkati seluruh kehidupan keluarga besar AFCF Mapanget dan semua yang mendengarkan firman Tuhan. Kami diberkati, kami dipulihkan, kami diubahkan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terpujilah Tuhan. Haleluya. Amin. Umat kepunyaan Allah, umat pilihan Allah, imamat yang rajani, penuh dengan sukacita, kita bangkit berdiri dan kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terima, nikmati, dan jadilah berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. God bless you all. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya langit dan bumi. Ibadah sudah selesai dan jangan lupa jaga jarak, Jaga kesehatan. dan pakai masker. See you next week. God bless you all. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah,